Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Science Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai algoritma decision tree sebagai salah satu algoritma machine learning. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan secara singkat dasar teori dari decision tree. Selanjutnya juga kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan rapid miner. Untuk teknis detail perhitungan tidak ditampilkan di sini, tetapi paling tidak tontonan ini bisa memberikan inspirasi bahwasannya decision tree adalah salah satu alat bantu yang digunakan untuk melakukan klasifikasi. Dalam hal ini bisa juga untuk digunakan memprediksi target yang kita inginkan. Demikian, jika merasa bermanfaat, silakan Anda tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pertama-tama kita akan melihat dulu perbedaan antara traditional programming dan machine learning. Di dalam konsep programming tradisional, di sini data dan program ini diberikan, artinya disediakan ya, sehingga di sini program akan menghasilkan output yang diharapkan. Berbeda justru dengan machine learning. Data dan output itulah yang diberikan. Sehingga dari hasil pemrosesan ini akan dihasilkan program. Review lagi, machine learning bagian dari artificial intelligence atau biasa disebut AI, yaitu teknik yang membuat komputer itu memiliki kemampuan belajar. Kata kuncinya itulah yang membedakan antara machine learning dan traditional programming. Machine learning itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama supervised learning, yaitu pembelajaran terpandu, dan unsupervised learning. Pada supervised learning, contohnya bagiannya adalah klasifikasi dan regresi, sedangkan pada unsupervised learning ada cluster, ring, association, dan dimension reduction. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi. Beberapa algoritma klasifikasi misalnya decision tree, neural networks, KNN, rule induction, naive Bayesian, support vector machine, dan lain-lain. Untuk mengilustrasikan apa itu decision tree, maka kita akan bisa menggunakan contoh berikut ini. Misalnya di sini ada decision tree yang akan digunakan untuk mengambil keputusan apakah saya akan menerima pekerjaan baru tersebut atau tidak. Nah, kita lihat di sini ada root node atau simpul akar yang paling atas, itu berupa pertanyaan. Salary at least $50.000, ya. Apakah penghasilannya di atas paling sedikit $50.000? Kalau tidak, maka decline offer, ditolak penawarannya. Kalau iya, maka ada pertanyaan lagi, apakah perjalanannya lebih dari 1 jam? Kalau iya, ditolak. Kalau tidak, bertanya lagi, apakah dalam pekerjaan tersebut disediakan kopi gratis? Kalau tidak, maka ditolak. Kalau iya, akan diterima. Dari sini terlihat bahwasannya simpul daun atau yang paling ujung ini adalah untuk memutuskan apakah terima accept offer atau tolak decline offer. Nah, ini dengan menggunakan pendekatan decision tree. Tetapi sebenarnya nanti pada detailnya di sini ada perhitungan-perhitungan bagaimana bisa kok yang dipilih salary dulu, kok tidak komuternya dulu atau penawaran kopinya dulu. Nah, di sini nanti ada teknik-teknik untuk menghitung yang nanti kita menggunakan salah satu perhitungannya apa yang disebut dengan entropi ya. Nanti untuk ID3, untuk C45 atau untuk CART tentu ada perbedaan sedikit, tetapi prinsipnya begini cara kerjanya. Yuk kita mulai membuat decision tree. Pertamanya Anda buka dulu rapid miner, lalu ditutup ya, ada blank di sini ya. Kita masukkan data dulu nih sebelumnya nih. Yuk kita import data dulu. Datanya dari mana ya? Kita cari data kita nih ya. Data kita ini karena belum ada di sini, kita import dulu ya datanya. Nah, kebetulan di dokumen ini, nah ini ada dataset golf ya. Nah, di sini dataset golf ini
sudah saya bagi dua nih, ada data untuk training ya, sejumlah 11 data dan data untuk testing. Ini bisa dilihat di sini ya teman-teman ya, dimana di sini ya. Jadi ada di Excel bisa, di CSV bisa ya. Di sini ada 10 data untuk training atau pelatihan dan nanti diuji ya. Ada 4 data. Karena ini hanya uji coba maka dibuat data sedikit saja. Oke. Lanjut, setelah kita import, kita ambil dulu data untuk training ya. Data untuk training, targetnya ini ya. Play ini nanti akan kita buat menjadi target ya. Berarti ini perannya adalah menjadi label ya, atau target yang akan kita prediksi ya. Oke, polinomial semuanya beres. Yang ini nomor kita exclude aja ya, karena kita nggak pakai ya. Nah, jadi kita pakai ini saja. Sudah masuk, kita simpan di lokal sini ya, dataset golf. Oke, trend ya, trend 1 gitu ya. Oke, gitu aja. Lalu sudah, selanjutnya kita import lagi di sini untuk yang data testing ya. Tadi di dokumen kita ambil ya. Nah, di sini tadi training kan. Ini ada dua ini ya. Di Excel-nya ada 2 sheet ya, ada 2 sheet. Nah, ini untuk testing sama tadi ini kita jadikan label atau karena target yang akan kita duga ini. Lanjut, ini nomor kita buang aja, kita exclude ya. Maka di sini data golf mana? Ini data golf ya. Nih, data golf trend oke. Data golf testing oke. Yuk kita coba sekarang. Oke, sekarang kita desain algoritmanya. Pertama-tama sini ada data golf testing ya. Kita masukkan sini, kita cek datanya, tampil nggak? Nah, ini datanya ya, teman-teman ya. Oke. Lalu kita akan coba membuat decision tree ya. Kita ambil ya operatornya, kita ketik decision tree, lalu kita tampilkan di sini ya. Nah, kita training ya, dapat modelnya, dan ini data yang dihasilkan ya. Nah, modelnya apa? Nanti kita lihat. Misalnya di sini ada kriterianya nih. Kalau untuk ID tree ini menggunakan information gain ya. Mana information gain? Kalau C45 itu biasanya menggunakan gain ratio. Nah, terus kalau satu lagi CART itu biasanya menggunakan Gini index ya. Tapi di sini kita akan coba aja ya, kita tidak berfokus pada ini, tapi tata cara prosedur untuk membuat decision tree. Kita coba yang ID tree saja ya, yang paling klasik, yaitu berarti di sini membutuhkan information gain ya. Oke, jadi logikanya seperti ini teman-teman. Ini ada data, lalu di treatment decision tree. Hasilnya seperti apa? Ini hasilnya ya. Ini datanya ya. Datanya ini, decision tree-nya ini ya. Ya, decision tree-nya ini, lalu ini algoritmanya ya. Oke. Ya. High, normal. Ya. Oke, terus karena ini terlalu sedikit sampel setnya, ini temperatur dan sebagainya tidak tereduksi ya, tereduksi. Nanti dari mana asalnya kita bisa lihat caranya ya. Coba kita coba yang lainnya, misalnya menggunakan CART ya, seperti apa? Sorry, C45 seperti apa ini? Hasilnya kita lihat tree-nya. Nah, sederhana sekali ya, karena memang banyak datanya terlalu kecil ya, jadi banyak tereduksi ya. Oke ya, tapi tidak apa ya, karena kita ini mencoba ya. Lalu kita akan coba misalnya kita ganti saja lah datanya, dataset golfnya yang dari sini saja ya, yang dari Rapid Miner. Datasetnya sampel, ini dari sampel saja teman-teman. Yang ada golf nih.
Dataset golf sini kita lihat dulu nih seperti apa nih. Nah ini ya datanya, datasetnya ada 14 ya. Oke, lalu kita treatment ya. Oke, nah ya kita lakukan decision tree. Nah seperti ini ya. Nanti teknik perhitungannya kita bisa bahas di video yang lain ya. Tapi ini saya mencoba untuk membuat visual programming dengan RapidMiner untuk membuktikan bahwasan decision tree bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atau untuk prediksi. Selanjutnya dari sini decision tree kita coba data testingnya ya. Data testing berarti di sini nanti membutuhkan operator apply model ya. Apply model ini untuk apa? Nih logikanya seperti ini. Ini dilakukan algoritma decision tree misalnya menggunakan algoritma ID3 ya. ID3 berarti information gain ya. Nah, ya. Lalu hasilnya modelnya dimasukkan ke apply model untuk dimasukkan data testing. Nah, diperhatikan tadi kan datanya yang data aslinya ini kan jumlahnya ada 14 data ya. Kita lihat nih. 14 data ya. Sedangkan untuk yang data testingnya ini ada yang data testingnya ini nggak tampil nih ya. Oke, nggak tampil ini, bisa tampil. Oke, biar kita lihat ya, data testingnya ini tadi kalau nggak salah, oke, kita lihat aja ya, biar nggak ragu-ragu. Data testingnya ada 14. Lalu data trainingnya ada 14 juga ya. Oke ya, jadi ini dua data yang digunakan berbeda. Yang pertama untuk pelatihan, yang kedua untuk pengujian ya. Oke, kita coba sini, kita masukkan training modelnya, lalu kita masukkan ke apply model ya. Oke, terus ini kalau mau lihat aslinya, data asli belum di testing yang ini ya. Tapi kalau yang udah di testing nanti ini data testing ini kita masukkan ke model ini. Jadi ini data dimasukkan algoritma decision tree, terbentuk model itu dimasukkan, dicemplungkan ke dalam apply model, sebuah wadah, lalu ini data yang berbeda, data testing dimasukkan di tes apakah akurat, akan mengukur akurasinya. Oleh karena kita masih membutuhkan operator lagi ya, yaitu operator performance. Mana performance classification. Nah, kenapa kita butuh performance? Karena kita ingin melihat bagaimana decision tree menghasilkan ya, antara harapan dan kenyataan, antara data dan prediksi. Nah, ini performance yang dapat. Ini example-nya adalah data dari hasil uji ini. Uji data. Jadi nanti yang tampil ini adalah data yang example ini, data dari data testing ini. Performance nanti akan membandingkan antara kenyataan ya dan prediksi. Nah, ini modelnya boleh kita tampilkan. Oke ya. Yang lama kita coret dulu ya. Nah, kita hapus. Oke, kita running. Kita tadi menggunakan apa? Teman-teman, information gain ya. Berarti menggunakan decision tree ID3. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah model yang didapatkan. Ya. Model dalam bentuk decision tree. Nah, tapi ini saja tidak cukup. Kita juga perlu penjelasan secara rule ya, atau kondisi. Nah, ini kita lihat rule-nya, tree-nya. Jadi, outlook sama dengan overcast, yes, no, sama dengan 0, yes, 4 jumlahnya.
if look sama dengan when, ya, maka when sama dengan false, ya, yes, no 0, yes 3. When sama dengan true, no, true sama dengan no, no sama dengan 2, yes sama dengan 0, dan seterusnya. Ini adalah rule yang dihasilkan. Terus performanya berapa nih? 64% ternyata ya hasilnya ya. Artinya true ya, kenyataannya no, prediksinya no itu cuma 3 benar. Tapi kenyataannya no, diprediksinya yes, berarti kan salah 2. Makanya di sini 35-60%. Ya teman-teman, ini juga sama. True yes, ya, yang kenyataannya benar, prediksinya yes 6, ya. Kenyataannya yes tapi prediksinya no, cuma 3. Jadi 6/8. 6/9, ya, 6/9. 66%. Terus di sini ada presisi. Presisi adalah ini ketika dia bisa menebak secara tepat ya. Kita hitung saja ya. Berarti ini kalau no 3 ditambah 6, 9 dari total 9 dari total ini datanya 14 ya, 9/14. Coba dihitung 9/14 berapa? Apakah ini? Ya, ini untuk performance. Terus bagaimana cara menaikkan performance? Ini biasanya dengan cara memodifikasi algoritmanya. Misalnya ID3 lalu ini nggak di pruning misalnya. Bagaimana kalau nggak di pruning? Hasilnya meningkat nggak? Oh ternyata sama saja ya, nggak terlalu jauh beda ya. Nah, cuman ininya lebih kompleks ya, namanya tree-nya lebih kompleks biasanya. Oke. Nah lalu misalnya kita gunakan ID3 tadi sudah menggunakan C45 ya, gain ratio ya biasanya. Nah gain ratio tadi 64% ya. Apakah ini ternyata gain ratio lebih tinggi ya, 71% ya. Nah misalnya di desainnya dilakukan pruning misalnya, di apply pruning apakah akan meningkat, nah, dan seterusnya. Ini performa 71%-an ya, jadi nggak terlalu jauh, nggak signifikan, cuman rantingnya ya lebih sederhana. Kalau pruning lebih tidak terlalu rimbun ya. Nah ini keputusannya ini yes no ya. Jadi kalau temperaturnya di atas 84 dia nggak main, kalau di bawah 84 ditanya lagi nih temperaturnya apakah di bawah 80. Kalau di bawah 80 cek lagi temperaturnya, kalau di atas 80,5 yes main ya. Tapi kalau di bawah 80 cek lagi temperaturnya apakah temperaturnya di atas 77. Kalau di atas 77 no, tapi kalau di bawah 77,5 ditanya lagi temperaturnya, kalau dari 73,5 yes, di bawah 73 cek lagi temperaturnya, dan seterusnya. Ini disebut root node ya. Jadi temperatur ini paling atas disebut root node, dan ini leaf node ya. Jadi ini daunnya ya, ini daunnya. Jadi kita terlihat seleksinya tuh dari temperatur ya. Ini humidity dan seterusnya. Nanti teknis perhitungannya bisa kita lakukan ya secara manual ya dengan Excel supaya lebih jelas. Dalam konteks ini kita ingin menjelaskan cara menggunakan perangkat lunak rapid manner dengan dasar-dasar yang tadi sudah disampaikan di depannya. Sekian ya, terima kasih. Ini saya pikir cukup ya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat. Salam belajar.